Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalan masih panjang. Ini 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat setelah kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Maka bagi kaum yang beriman, kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju akhirat. Kehidupan di dunia adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Berikut ini adalah tahap-tahap yang akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. Yang pertama, alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Yang ketiga, padang mahsyar. Konon, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangannya, amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, Yaumul Hisab, perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Allah berfirman, "Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka." Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Yang ketujuh, surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal saleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Yang kedelapan, neraka. Tempat terakhir ini
atau neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya mengenai tahap-tahap yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapat pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.